Halo Tribuners, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Meisada Sirait. Viral sebuah video pemukulan yang diduga dilakukan aparatur sipil negara di Halmahera Barat, Maluku Utara pada seorang pria. Dalam video yang beredar di akun X, seorang pria menggunakan kaos panjang berwarna hitam dan celana jeans dikeroyok dua pria berkemeja putih. Satu orang tampak memegangi pria dan satu lainnya memukuli. Pria yang dipukuli tampak mencoba melakukan perlawanan namun kembali dihajar oleh pria bercelana coklat. Kasus pemukulan itu diduga dilakukan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Halmahera Barat bernama Demisius Oboki. Peristiwa itu terjadi pada Rabu 8 Januari 2025. Kejadian bermula saat korban bernama Hardi datang ke kantor Perindakop di Desa HT Bicara, Kecamatan Jailolo untuk menyampaikan aspirasi. Aspirasi yang disampaikan berupa kelangkaan minyak tanah di Halmahera Barat. Hardi datang sendiri dengan membawa megafon dan memasang spanduk. Namun spanduk itu dilepas oleh seorang staf. Hardi kemudian menghadang pencopotan spanduk hingga akhirnya Kadis beserta staf memukulinya. Sudah. Baik datang di sini baru bersama. Kita dorong menunggu kita bicara apa? Dikit bicara baik-baik jangan langsung lagi. Datang ke sini sopan. Kita sopan. Boleh datang ke sini sopan. Jika mau dicabut. Pas. Jika mau dicabut. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi atau Disperindakop Halmahera Barat, Demisius Boki, menganiaya warga yang menyampaikan kelangkaan minyak tanah pada Rabu 8 Januari 2025. Demisius Boki ditangkap oleh Polres Halmahera Barat bersama seorang staf bernama Sony Boki. Kapolres Halmahera Barat AKBP Erlison membenarkan adanya penangkapan seusai menerima laporan dari korban disertai bukti berupa video. AKBP Erlison mengatakan pihaknya akan memproses kasus ini secara cepat dan segera melimpahkan ke kejaksaan jika tersangka sudah ditetapkan. Sebagai informasi, dalam video yang beredar di X, seorang pria mengenakan kaos panjang berwarna hitam dan celana jeans dikeroyok dua pria berkemeja putih. Satu orang tampak memegangi pria dan satu lainnya memukuli. Pria yang dipukuli tampak mencoba melakukan perlawanan namun kembali dihajar oleh pria bercelana coklat. Pria yang dipukuli, kasus pemukulan itu diduga dilakukan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Halmahera Barat bernama Demisius Oboki. Peristiwa terjadi pada Rabu 8 Januari 2025. Kejadian bermula saat korban bernama Hardi datang ke kantor Perindakop di Desa HT Bicara, Kecamatan Jailolo untuk menyampaikan aspirasi. Aspirasi yang disampaikan berupa kelangkaan minyak tanah di Halmahera Barat. Hardi datang sendiri dengan membawa megafon dan memasang spanduk, namun spanduk itu dilepas oleh seorang staf. Hardi kemudian menghadang pencopotan spanduk hingga akhirnya Kadis beserta staf memukulinya. Untuk menyampaikan keluhan tentang kelangkaan harga dan kuota BBM minyak tanah di Kabupaten Halmahera. Pada saat itu korban akan menempelkan 5 spanduk di jendela kantor Disperindakop dan hadir pada saat kejadian oknum Kadis dengan beserta staf menanyakan perihal menempelkan spanduk di kantor tersebut dianggap tidak sopan oleh oknum Kadis terkait menempelkan spanduk. Maka oknum Kadis ini memerintahkan stafnya untuk melepas
separuh tersebut. Namun korban tidak terima dan terjadilah aksi dorong-mendorong. Dilanjutkan aksi penganiayaan oleh pelaku yaitu oknum kadis dan juga dibantu oleh stafnya, seperti yang rekan-rekan sudah saksikan di rekaman. Pada saat kejadian, korban langsung melapor ke Polres. Kami tangani, ambil keterangan, dan langsung kami lakukan pemeriksaan saksi-saksi yang ada di TKP. Setelah itu, oknum kadis beserta staf datang dengan tanpa ditangkap, datang ke Polres untuk menyerahkan diri. Setelah itu kami lakukan pemeriksaan terhadap para pelaku dan tadi malam sudah dilakukan gelar perkara untuk penanganan kasus ini sehingga dinaikkan status ke penyidikan. Ditetapkanlah pelaku yaitu oknum kadis saudara Demisius Onassis Boki dan juga stafnya saudara Rick Sony Boki alias Sony sebagai tersangka, yaitu untuk penetapan pasal adalah pasal 170 ayat 1 subsidiar pasal 351 ayat 1 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yaitu dugaan tindak pidana pengeroyokan dan atau penganiayaan. Dan statusnya hari ini sudah sebagai tahanan Polres Lampung Barat dengan masa penahanan dari tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan 28 Januari 2025. Kasus ini kami proses sampai dengan nanti selesainya berkas kami limpahkan kepada kejaksaan. Untuk ancaman pidana untuk pengeroyokan itu sendiri 5 atau 6 tahun. Untuk penganiayaan itu 2 atau 3 tahun. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin silakan para media ada yang mau ditanyakan. Terima kasih. Ya, izin benar. Langsung saja, tadi dalam bacaan hasil putusan kemudian menyampaikan bahwa batas putusan tersangka dari penyidik itu mulai dari tanggal 9 sampai tanggal 28 Januari. Nah, kiranya tak terlepas dari itu si pelaku atau bukan pelaku ini juga termasuk salah satu kepala dinas. Kira-kira apakah ini ada pertimbangan atau asas hukumnya itu secara kedayangan birokrasi itu atau bagaimana? Baik, itu terkait ini pekerjaannya. Kalau terkait pekerjaannya nanti dari Pemda yang akan bisa menjawab, karena secara perbuatan pelaku ini sudah melakukan kejahatan, artinya pidana. Jadi secara paksa kita bisa melakukan penangkapan dan penahanan karena sudah terpenuhinya alat bukti. Jadi meskipun sebagai kadis sebagainya ya, berarti harus tetap ditahan. Nanti mungkin dari Pemda bisa ada kebijakan untuk ada yang menggantikan. Kita tidak tahu, tergantung Pemda. Oke, saya terima kasih.
dua tersangka sekarang ditetapkan terkait dengan permasalahan penganiayaan. Ini dasarnya terkait dengan BBM Pak Polres. Kira-kira mungkin dalam pengembangan tersangka dan selain dari penganiayaan ini, kira-kira mungkin ada indikasi terkait dengan BBM atau tidak terkait dengan persoalan ini. Kira-kira memang pada saat korban datang itu kan untuk mengeluhkan BBM minyak tanah, dan itu sudah kami dapatkan laporan terlebih dahulu sebelum penganiayaan ini. Jadi masih dalam proses sama kami dilakukan penyelidikan. Kami sudah ada melengkapi bukti-bukti, jadi masih dalam proses penyelidikan terkait BBM minyak tanah. Demikian. Yang terakhir mungkin ada satu lagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terkait dengan penetapan tersangka, yaitu dua tersangka penganiayaan ini, dari saat penetapan tersangka berapa hari lagi atau berapa satu pekan atau apa untuk dilakukan tahap satu itu kapan? Kalau aturan kita tergantung pemenuhan berkas itu. Jadi kalau saya lihat secara kasus ini semua tergolong mudah karena semua saksi ada di sini dan tidak jauh, ya kan? Dan juga untuk memenuhi unsur-unsur juga tidak terlalu sulit. Jadi kami target kami sebelum 2 minggu itu sudah bisa tahap 1. Sebelum 2 minggu targetnya. Kalau bisa sebelum 1 minggu. Ayo. Yang penting perkara ini kami transparan dan semua tidak ada berhenti di penyidikan. Itu sudah saya instruksikan. Izin komandan, terlepas dari itu, saya ingin mempertanyakan kasus daripada di luar kasus ini. Apakah bisa komandan? Kalau ini kan terkait hanya kasusnya, mungkin nanti kalau bisa nanti lihat. Terima kasih. Terkait dengan video viral juga terkait dengan penganiayaan salah satu anggota DPRD Pulau Morotai, yaitu Yafet Sidikol, dalam artian bahwa ini juga menjadi konsumsi publik dan desakan publik yang begitu kencang. Jadi saya ingin mempertanyakan bahwa hal ini sudah dilaporkan oleh sang korban, yaitu Mus Jalil, ya, pada hari Minggu kira-kira. Kalau terkait dengan pengembangan kasus ini sejauh ini, apakah sudah dipanggil pihak korban sama terduga pelaku atau belum? Terima kasih. Baik, terima kasih. Mengenai video yang viral satunya, kami sudah menerima laporan dan memang di situ kendalanya korban masih dalam keadaan sakit dan hari ini rencana korban datang ke Polres siang ini. Jadi memang tiap-tiap kasus itu tidak bisa disamakan. Ada yang bisa cepat, ada yang mungkin butuh waktu karena kondisi ataupun lokasi saksi-saksi. Apalagi kalau orangnya ada di luar tempat, itu kita butuh waktu untuk memanggil karena pemanggilan itu minimal 3 hari supaya jadi panggil, dan belum tentu dia bisa hadir saat itu juga, bisa nanti panggilan kedua begitu. Tetap kita proses. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.